126. Yang tersakiti. Salam Tuan Besar. Salam Tuan Muda. Sapa seorang gadis berparas cantik nan elegan dari arah samping tiba-tiba. Ah, kebetulan sekali kau datang, Ivory. Ini benar-benar hari yang bagus buat keluargaku. Kau harus mendengarnya. Seru kakek Birawa senang. Saya siap melaksanakan perintah Tuan Besar. Sahut Ivory sudah mulai curiga. Bagus. Kau memang pantas menyandang seorang sekretaris utama perusahaanku. Respon kakek Birawa memuji. Kau duduklah di situ. Perintah kakek Birawa pada Ivory sambil menunjuk sebuah kursi besar di depannya. Siap Tuan Besar. Sambut Ivory nurut. Nah, begitu lebih bagus. Responnya datar. Kau dengarkan berita bagus ini baik-baik. Ucapnya menggantung. Dion yang mendengar itu mempunyai firasat yang kurang enak. Pasti akan ada kemelut dalam hati Ivory, Maya, Tiger juga dirinya. Dengan harap-harap cemas, Dion membatin agar kakeknya tidak membahas masalah perjodohan itu dulu pada Ivory. Karena dia tidak mau melihat Ivory sedih, menolak, memberontak, atau melakukan hal-hal yang bisa membuat kakeknya marah. Tapi harapannya tidak terkabul. Ketika dengan entengnya kakek Birawa berkata, "Aku sudah memilihkan calon istri untuk Dion." Ujarnya mantap, Dek. Detak jantung Ivory tidak karuan. Antara senang dan khawatir menjadi satu. Kalau apa yang ditebaknya itu benar, maka harapan yang selama ini tidak bersambut akan putus begitu saja, hancur dan hilang ditiup angin. Tapi jika harapannya bersambut, karena mendapat restu dari Tuan Besar, maka kebahagiaan yang tak berujung akan menjadi nyata. Kau lihat gadis yang ada di sebelah Tiger itu. Dialah calon cucu menantuku. Sambung kakek Birawa senang, sambil menunjuk ke arah Maya. Duar, ruak, meledak dan hancur. Seperti itulah kondisi hati Ivory saat ini. Bagai petir yang menyambar di siang bolong. Tanpa angin, tanpa hujan. Tiba-tiba petir menyambar dengan ganasnya. Tubuh Ivory bergetar bagai tersengat listrik. Bibirnya terkatup rapat. Kakinya tidak mampu lagi menopang tubuh mungil dan bagus itu. Walaupun sedang duduk. Lalu tangannya menopang dagu agar tidak tertunduk. Mungkin seperti inilah adanya Ivory yang terluka hatinya itu. Ada apa denganmu, Ivory? Apakah kau tidak senang mendengar berita bagus ini? Tanya kakek Birawa membuyarkan lamunannya. Saya senang Tuan Besar. Jawab Ivory gugup, sambil menunduk. Terlihat jelas di sudut matanya yang indah itu. Mengalir air mata bening. Pertanda kesedihan yang tiada taraf. Dion yang melihat visualisasi semacam itu, menjadi tidak sampai hati. Antara ingin menenangkan atau membiarkan saja kondisi Ivory. Dia tidak bisa memutuskan. Dion tahu bahwa Ivory terluka. Dion tahu bahwa wanitanya itu tidak bisa menerima perjodohan dirinya dengan Maya. Dan Dion sangat tahu bagaimana kondisi hati Ivory saat ini. Tapi apa daya, kehendak kakeknya lebih kuat dari kekuasaannya. Ivory, seharusnya kau senang mendengar berita bagus dariku. Tapi kau malah diam begitu saja. Ada apa denganmu, Ivory? Tanya kakek Birawa sangat menusuk jantung.
dan tidak bisa membaca gerak tubuh sekretarisnya itu. Saya tidak apa-apa Tuan Besar. Cuma kelelahan saja. Sahut Ivory mencoba menenangkan diri. Jawaban seperti itu bisa dibaca oleh Maya dan Tiger. Tapi mereka diam saja. Karena tidak berani menegur orang penting seperti Ivory itu. Jadinya mereka hanya duduk manis. Dan siap menunggu titah berikutnya dari mulut Tuan Birawa. Tapi bagi Maya, sebagai seorang wanita, dia tahu apa arti diamnya Ivory itu. Jelas dia terluka dan tidak terima ketika mendapat kabar bahwa lelaki yang sangat dicintainya itu akan menikah dengan orang lain. Ini membuat hatinya menjadi bimbang. Ingin rasanya dia berteriak, "Aku menolak dijodohkan dengan lelaki yang sudah dicintai oleh wanita lain. Aku tidak mau bahagia di atas penderitaannya. Kakek, batalkan perjodohan ini. Kalau tidak, bakal ada yang terluka kek." Batin Maya menjerit histeris. Sebaliknya di hati Ivory juga berkecamuk kata-kata yang hampir sama. Tidak kusangka, orang yang datang terakhir akan mampu merebut singgasana hati lelaki yang aku cintai itu. Andai aku bisa menghentikan waktu, maka aku akan memutarnya, agar wanita itu tidak bertemu dengan orang yang sangat kucintai. Tapi nyatanya aku tidak mampu. Apakah aku harus menerima kenyataan bahwa tidak semua yang dicintai akan menjadi jodoh kita? Apakah aku seperti menjaga sebuah intan, begitu sudah dipoles menjadi berlian, diambil oleh orang lain begitu saja? Padahal aku yang telah menggali, memoles dan membentuknya. Tapi kenapa setelah jadi, orang lain yang memilikinya? Teriak hati Ivory menyayat hati. Dunia sungguh tidak adil. Tidak adil. Pekiknya menyayat dalam hati. Dion, apakah kedekatan kita selama ini kau anggap tidak ada? Apakah gerak tubuh dan perhatianku tidak bisa kau baca? Dion, sadarlah. Aku Ivory, orang yang sangat mencintaimu selama ini. Bangun Dion, bangun. Teriak hati Ivory histeris karena luka. Dek. Jantung Dion berdetak, seperti terhubung dengan suasana hati Ivory yang sedang sedih itu. Ingin rasanya dia mengatakan, "Ivo, ini tidak seperti yang kau lihat. Aku bisa menjelaskannya." Balas batin Dion juga menghibah. "Hei, kenapa malah diam-diaman saja? Ini hari bahagia buat Dion dan Maya. Kenapa kalian sepertinya tidak senang?" Ucap kakek Birawa memecahkan suasana canggung di sekitar mereka. "Kakek," tegur Dion tiba-tiba. "Ada apa cucuku? Apakah kau tidak bahagia?" Balas kakeknya enteng dan malah bertanya. Aku," jawab Dion terbata-bata. Sudah. Kau diam saja," bentak Tuan Birawa tidak mau tahu. "Tuan Besar," ucap Ivory mencoba memecahkan suasana. "Tidak enak itu. Kebetulan ada yang ingin Ivory sampaikan pada Tuan Besar dan Tuan Muda hari ini." Ucap Ivory berupaya bersikap tegar, dan secara tidak sengaja merubah kata saya dengan menyebut namanya saja. "Tentang apa itu?" tanya Tuan Birawa datar. "Ini tentang kompetisi itu Tuan. Kebetulan saya melihat secara langsung adu otot itu. Ada seorang lelaki yang cukup kuat,
yang sampai saat ini belum juga terkalahkan. Jawabnya mengarang cerita. Terus, apa hubungannya dengan suasana senangku hari ini? Respon datar Tuan Birawa cuek. Apakah Tuan Besar dan Tuan Muda tidak ingin melihatnya secara langsung? Jawab Ivory mengarang cerita. Padahal bukan itu intinya dia datang. Aku rasa belum perlu. Karena ini sudah waktunya makan siang. Kebetulan kau datang. Ayo kita makan sama-sama. Sanggah Tuan Birawa biasa saja. Malah terkesan mengacuhkan laporan Ivory itu. Sungguh orang tua yang tidak tahu perasaan anak muda. Ayo Tiger dan kau juga Ivory. Ayo kita rayakan perjodohan Dion dengan Maya. Kita makan di Top Sky Restoran sama-sama. Titah Tuan Birawa pada mereka semua. Tuan Birawa, apakah hatimu terbuat dari batu? Tidakkah kau tahu dan rasakan betapa sakit dan hancurnya hati sekretarismu itu? Kenapa kau terus-menerus mengucapkan kata yang menggambarkan kedekatan Dion dengan Maya, tanpa kau pedulikan perasaan orang lain? Berhentilah mengucapkan kata perjodohan itu. Kau tanya pada Dion, apakah dia memang benar-benar mencintai gadis pilihanmu itu? Batin Tiger berkecamuk. Pikirannya buntu. Hatinya merasa tidak enak. Tapi apa yang bisa dilakukannya dalam masalah ini? Pasrah. Gedung olahraga daerah di waktu yang sama. 3 orang wanita berpakaian ala pendekar dinasti Cina zaman dulu terlihat sedang menghadapi lawannya masing-masing. Kipas andalan mereka dipegang dengan erat. Gadis kipas ungu, Ling Chia, itulah namanya, sedang melancarkan serangan mematikan ke arah leher lawan dengan kipasnya. Tujuannya adalah untuk menotok jalan darah pemiliknya. Gerakannya sangat cepat. Walau memakai pakaian panjang tapi ringkas itu tidak menghalangi langkahnya untuk menyerang, mengelak, menghindar dan menangkis serangan lawan. Lawannya kali ini adalah seorang gadis berpakaian karateka, tapi di pinggangnya terikat ban berwarna coklat saja. Gerakannya juga sangat lincah dan menawan. Setiap serangan lawan datang, dengan mudah bisa dihalaunya. Bahkan sesekali pukulannya masuk mengenai tubuh Ling Chia itu. Karena berkali-kali tubuhnya terkena tendangan dan pukulan dari gadis karate tersebut, membuat emosinya yang semula tenang menjadi naik. Dalam satu gerakan cepat, dia berhasil memukul tubuh lawan dengan kuat. Kemudian melumpuhkan lawannya dengan satu kali totokan andalannya itu, sehingga membuat tubuh gadis karate tersebut tidak bisa bergerak lagi. Wasit yang menyaksikan kejadian itu tidak berusaha untuk mencegah, karena hal tersebut tidak dilarang, sepanjang tidak membahayakan nyawa lawannya. Dengan tidak bisa bergeraknya tubuh lawan, otomatis Ling Chia memenangkan pertandingan itu, dan dia berhak maju ke babak berikutnya, atau langsung dinobatkan sebagai pengawal elit. Di bagian lain masih di gedung yang sama, rekan Ling Chia juga sedang menghadapi seorang perempuan yang berpakaian biasa saja, tapi ringkas, namun ilmu bela dirinya cukup tinggi. Berkali-kali tubuh Ling Hua, nama gadis itu, terkena pukulan dan tendangan dari gadis. Sebut saja namanya Rista cukup telak, tapi Ling Hua belum mau menyerah juga. Dalam satu serangan yang tidak diduga-duga oleh Rista,
Ling Hua melancarkan tendangan kakinya dengan cara melentingkan tubuhnya ke udara. Kaki kanannya melayang mengenal dagu lawannya, sehingga membuat gadis tersebut terangkat ke udara. Ketika tubuh gadis tersebut sedang terangkat di udara, Ling Hua memukul perut Rista dengan kuat, sehingga membuat tubuhnya terpental jauh, dan jatuh di lantai tidak bergerak lagi. Kalah. Ling Hua dinyatakan menang dalam laga tersebut. Sedangkan temannya yang lain, Ling Ma, itu namanya, yang sedang memegang kipas hijau itu, telah berhasil merobohkan lawannya dengan sekali tendangan, dan 4 kali pukulan, serta 1 kali tusukan dengan kipas hijau tersebut, tapi tidak membuat tubuh laki-laki ceking itu terluka, tapi dinyatakan kalah. Dengan kemenangan 3 gadis tersebut, pertandingan hari ini dinyatakan usai, dan akan dilanjutkan lagi pada keesokan harinya. 127. 3 hati saling bicara. Kenapa Tuan Muda kelihatan cuek dan sepertinya kurang menyukai acara makan bersama ini? Bukankah acara ini khusus dibuat untuk dia dan calon istrinya ini? Tapi kenapa dia bersikap seperti itu? Dan aku melihatnya bukan seperti Tuan Muda yang kukenal. Mungkinkah Tuan Muda tidak menyukaiku? Atau ada alasan lain? Batin Maya di sela-sela acara makan itu, sambil matanya melirik ke arah Dion yang duduk di seberangnya itu. Hatinya sungguh merasa tidak enak, jika harus memaksakan kehendaknya. Sebagai seorang wanita cerdas, Maya bisa menebak apa yang saat ini dirasakan oleh Dion itu. Bukan karena tidak senang dengan perjodohan ini. Mungkin Dion belum siap kalau harus menikah secara mendadak seperti ini. Dion terpaksa menuruti keinginan kakeknya itu, demi menjaga hati kakeknya agar tidak sakit hati dan merasa tidak dihargai. Tebakan dan perkiraan itulah yang saat ini tengah berkecamuk di hati dan pikiran Maya. Tapi benarkah apa yang dikatakannya itu? Dion yang sedari tadi diam saja, dalam hatinya juga membatin. Maafkan aku Maya, bukan karena aku tidak menyukaimu, tapi untuk saat ini, aku belum siap. Aku akui bahwa kau sangat luar biasa cantik, pandai dan cerdas. Orang yang tidak pernah kusangka, adalah lulusan perguruan tinggi terbaik dan ternama ibu kota, dengan nilai yang hampir sama denganku. Tapi untuk saat ini, aku memang benar-benar belum siap menikah. Karena aku ingin fokus terlebih dahulu dengan urusan perusahaan yang sangat banyak itu. Bukan karena masih trauma dengan pernikahan pertamaku yang gagal. Tapi sekarang ini, aku memang belum bisa. Batin Dion bertalu-talu, sambil memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Tuan Muda, walau aku sangat mencintaimu, dan berharap, kaulah pria satu-satunya yang akan menemaniku sampai ke hari tua. Tapi aku tidak boleh memaksakan kehendakku ini. Antara kerja dan cinta, aku harus bisa membedakan, dan tidak boleh mencampur adukkan keduanya. Batin hati Ivory mencoba bersikap tegar dan menerima takdirnya. Tuan Besar, terima kasih untuk makan siang bersama ini. Sungguh saya tidak mengira akan bertemu dengan Tuan penolong saya di sini. Ucap Tiger sesaat setelah selesai makan. Kau berkata apa Tiger? Acara ini untuk merayakan perjodohan anak-anak kita.
sekaligus sebagai penyambutan atas kedatangan kalian di kota ini. Sanggah Tuan Birawa enteng-enteng saja. Tapi walau bagaimanapun, kami tetap harus berterima kasih pada Tuan Besar dan Tuan Muda. Bela Tiger tetap merendah. Ya sudahlah. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana usahamu setelah kejadian itu? Tanya Tuan Birawa beralih ke topik Jain. Seperti yang Tuan Besar lihat dan dengar, usaha keluargaku berjalan dengan baik. Itu berkat bantuan dari Tuan Besar dulu. Jawabnya lugu. Jika tidak karena Tuan, kami tidak tahu bagaimana nasib kami ke depannya. Sambung penuh terima kasih. Lalu bagaimana dengan si Maya ini? Apakah dia ada membantumu? Tanya Tuan Birawa sambil memandang calon menantunya itu. Tentu saja ada Tuan Besar. Malah karena masukannya lah, usaha kami berkembang dengan baik, jawab Tiger selalu merendah. Bagus kalau begitu. Andal saja saat itu perusahaanmu tidak bangkrut, dan tidak ada masalah denganmu. Tentu Maya ini sudah menyelesaikan pendidikannya yang sempat tertunda. Sungguh disayangkan sekali, ucap Tuan Birawa lirih, tapi bisa didengar oleh Dion. Untuk kakek tahu, Maya ini adalah seorang sarjana ilmu ekonomi dan hubungan internasional. Gelar itu didapatkannya dari 2 universitas yang berbeda di ibu kota. Dion mencoba memberi pengertian pada kakeknya. Benarkan itu Tiger? Tanya Tuan Birawa penasaran. Benar Tuan Besar, sambut Tiger sambil tersenyum. Bagus. Bagus. Ternyata pilihanku tidak salah. Kau memang pantas bersanding dengan cucuku Dion. Responnya senang. Kau dengar itu Ivory? Ternyata Maya ini tidak sesederhana penampilannya. Ternyata dia seorang sarjana di 2 universitas berbeda, ujar Tuan Birawa kegirangan. Dek. Jantung Ivory berdetak kuat, dan kembali terluka karena ucapan itu. Dia sungguh tidak menyangka bahwa gadis sederhana yang ada di depannya itu bukanlah gadis biasa, tapi gadis yang mampu mendapat gelar sarjana 2 sekaligus. Sedangkan dia hanya mempunyai 1 gelar, dan itu pun didapatkannya dengan susah payah. Kalaupun sekarang menjabat sebagai seorang sekretaris utama, tapi itu didapatkannya dengan perjuangan yang cukup panjang. Sebagai seorang sarjana ilmu komunikasi, jelas Ivory sudah sangat menguasai bidangnya. Jadi pantas dia menempati posisi sekretaris di perusahaan besar milik Tuan Birawa itu. Tapi saat ini, ilmunya itu tidak berarti apa-apa di hadapan Tuan Besar Birawa. Apalagi di hadapan Maya. Sungguh miris nasibnya saat ini. Hari berikutnya, seleksi akhir babak keempat. Menjadi seorang komandan. Karena jumlah peserta tinggal sedikit, maka pihak penyelenggara memusatkan seleksi pemilihan komandan di gedung olahraga daerah itu, yang kondisinya lumayan bagus dari tempat lain. Dalam seleksi akhir ini, Tuan Birawa, Dion, Iron, Hans, Robin, Ivory dan 3 trio pengawal tingkat tinggi, serta Tiger dan Maya, menyempatkan diri untuk melihat secara langsung seleksi tersebut. Dalam kesempatan ini, juga turut hadir para petinggi Kota B, pejabat perbankan, pemilik perusahaan termasuk juga Victor. Di gedung itu,
Dia bagai semut kecil yang sedang mengelilingi gula, bersama dengan semut-semut lain. Di situ juga dia melihat orang yang akan menjadi targetnya untuk dicelakai, sedang ikut berlaga dalam pemilihan komandan pengawal itu. Dia berkata dalam hati, "Gawat. Ternyata si Erik itu sekarang telah menjadi orangnya Tuan Muda Dion. Kalau aku tetap nekat melaksanakan niatku itu, aku dan anakku pasti akan mati. Benar-benar sial," kata hatinya membatin khawatir. Sebaiknya kuungsikan saja si pembawa masalah itu ke tempat lain. Kalau dia masih tetap di kota B ini, aku khawatir anakku akan membuat masalah lagi dengan si Erik itu. Batinnya lagi dalam hati. Di bagian lain, pihak penyelenggara sedang mengumumkan peraturan seleksi kali ini yang sedikit mengalami perubahan dari biasanya, yaitu penggunaan waktu yang tidak dibatasi bagi seluruh peserta. Dalam pengumuman itu juga disebutkan alasan kenapa peserta yang ikut dalam babak keempat ini tinggal sedikit. Dari jumlah 2.000 orang yang berhak maju ke babak terakhir tinggal 200 orang saja, sedangkan sisanya tidak bisa melanjutkan karena kalah, atau tidak mau melanjutkan ke babak keempat, karena sudah puas dengan status pengawal menengah dan elit tersebut. Erik, Lingxia dan ketiga saudaranya, 10 gadis karateka, 4 orang mantan security, 6 orang pensiunan tentara, 7 orang mantan kepolisian, 5 orang petinju, 2 pegulat pro, belasan samurai, 10 ninja, 13 assassin dan masih banyak lagi yang berhak maju dalam babak keempat ini. Keseluruhan peserta itu adalah orang yang menginginkan posisi lebih tinggi dalam satuan pengawalan keluarga Birawa, termasuk juga Erik. Mereka adalah peserta yang menang dalam babak ketiga. Sebenarnya ada lebih banyak lagi yang berhak maju ke babak keempat. Tapi seperti yang disebutkan sebelumnya, peserta itu lebih memilih untuk tidak mengikutinya, dengan alasan sudah puas dan capek dalam duel tersebut. Jadi mereka memilih mengundurkan diri dan mendapat posisi pengawal elit atau menengah saja. Saat ini, Ling Hua sedang berhadapan dengan Anjani, yang bermakna ketekunan. Gadis karateka bersabuk hitam, yang selalu terikat di pinggangnya. Gerakan yang dilancarkan oleh Anjani tersebut sangat lincah, dan mampu mengimbangi gerakan cepat dari Lingxia itu. Pukulan, tendangan, sapuan kaki dan tusukun serta pukulan kipas sering beradu dengan tangan dan kaki Anjani, sampai membuat tangannya lebam, dan kakinya pegal serta ngilu dan sedikit luka, tapi tidak mampu membuat semangatnya surut. Begitu juga yang dialami oleh Lingxia. Tangan dan kakinya juga sakit, apalagi badannya, sebab pukulan dan tendangan seorang karateka bersabuk hitam itu benar-benar kuat dan mematikan. Tapi karena Lingxia juga bukan petarung asal-asalan, dia bisa menebus rasa sakit itu dengan serangan andalan dari perguruannya. Kali ini, serangannya cukup terarah dan mematikan, sampai membuat gerakan Anjani menjadi kacau. Tapi bukan Anjani namanya, kalau kalah dalam perubahan serangan tersebut. Dengan sekuat tenaga, Anjani mengimbangi gerakan Lingxia yang cepat itu. Kali ini dia memanfaatkan sabuk hitamnya untuk membalas atau mengantisipasi serangan lawan.
Dengan digunakannya sabuk hitamnya itu, membuat serangan dan gerakan Ling Chia menjadi terhambat. Kali ini dia pula yang terpojok, dan mendapatkan sabetan sabuk yang ternyata bisa mengeras itu. Sudah banyak kali tubuh Ling Chia terkena sabetan sabuk hitam itu. Dia juga terkena pukulan dan tendangan kaki dan tangan lawan, sampai membuat wajah cantiknya sedikit memar. Dalam satu gerakan yang tiba-tiba, Anjani mendapat kesempatan yang sangat bagus, yaitu ketika lawannya melancarkan serangan jarak dekat. Saat itulah, sabuk Anjani dililitkan pada kipas andalan Ling Chia itu, dan menariknya kuat-kuat, sampai membuat kipas tersebut terlepas dari tangannya. Ketika dalam kondisi panik, akibat kehilangan senjatanya tersebut, tendangan kaki kanan Anjani masuk mengenai perutnya, hingga membuat Ling Chia terpental dan jatuh ke lantai. Dia berusaha bangun, tapi tidak bisa, karena kaki kiri Anjani menekan perutnya kuat-kuat, dan akhirnya Ling Chia menyerah, serta dinyatakan kalah oleh wasit yang memimpin pertarungan tersebut. Ling Chia dinobatkan sebagai pengawal elit keluarga Birawa, sedangkan Anjani ditetapkan sebagai komandan pasukan. Sungguh prestasi yang membanggakan baginya. Di sisi lain masih di gedung yang sama, pada waktu yang sama juga, Erik tengah berhadapan dengan seorang mantan tentara, yang ilmu bela dirinya lumayan kuat. Pukulannya sangat terarah, menuju titik vital lawan. Berkali-kali Erik harus menghindar dan menangkis serangan itu. Tangannya sudah terasa ngilu, kakinya apalagi. Kali ini dia benar-benar mendapatkan lawan yang sangat kuat, dengan gerakan kakinya yang cukup lincah. Balas-membalas serangan dan pukulan sudah sering terjadi. Sampai saat ini, belum juga ada yang menyerah dan mengaku kalah. Tuan Birawa, Dion dan yang lain cukup terkesima melihat duel mereka yang cukup alot tersebut. Pantas saja Ivory menawarkan pada mereka agar melihat duel bibit unggul calon pengawal keluarganya itu. 128. Hari penentuan. Front kick. Itulah nama tendangan yang digunakan oleh Danson, seorang mantan tentara asal Brazil, berkulit hitam yang menjadi lawan terakhir Erik. Manuver dan perubahan gerakan cepat kakinya sangat tidak terduga, dipadukan dengan gerakan tinjunya yang juga super cepat, berkali-kali mengenai tubuh Erik, sampai membuat tubuhnya terpental dan jatuh ke lantai. Bangun lagi dan bangun lagi. Itulah yang selalu dilakukan oleh Erik setelah jatuh. Kemudian bangun dan melakukan pukulan serta tendangan balasan yang sama, yang juga mengakibatkan tubuh Danson terguling-guling di lantai, tapi masih bisa bangun juga. Wasit sampai dibuat bingung karenanya. Apakah harus menghentikan pertarungan itu atau meneruskannya? Dia meminta pendapat Tuan Birawa dengan cara memandangnya. Tuan Birawa yang dipandang cukup mengerti arti tatapan itu. Dengan hanya menganggukkan kepalanya saja, wasit tersebut sudah paham bahwa pertandingan harus dilanjutkan. Waktu penentuan. Akhir pertarungan yang sangat menegangkan itu pun akhirnya tiba. Di menit ke-27, ketika tendangan Danson masuk ke garis pertahanan Erik, dengan gerakan yang tak terduga, Erik memutar tubuhnya mendekati lawan. Ketika kaki lawan masih berada di udara, pukulan memotong telapak tangan Erik masuk,
dan mengenai paha lawan atas dengan kuat. Kaki yang sedang menggantung itu terdorong ke bawah. Tubuh lawan hilang keseimbangan. Tiba-tiba saja tubuh Danson menjadi lemah. Dengan kondisi paha atas sebelah kanan kesakitan, berdiri pun tidak stabil. Tubuh Danson hilang keseimbangan. Tangan kanannya memegang kakinya agar tidak roboh. Kesempatan itu digunakan oleh Erik untuk melancarkan tendangan terbangnya, dan sukses memengenai tubuh Danson dengan telak. Pangkal leher. Itulah tempat mendaratnya tendangan Erik yang cukup kuat itu, sampai tercetak tapak sepatu di atasnya. Danson terkulai lemah dengan nafas memburu, dan tidak bisa melanjutkan pertarungan lagi. Saat itu juga dinyatakan gugur dalam seleksi pemilihan komandan tim pengawal. Dia harus puas dengan posisi pengawal elit, tapi kedudukannya dalam tim itu tentu saja menempati level pertama. Sedangkan pengawal lain yang sudah mendapat gelar yang sama, menempati pengawal elit level 2. Sementara Erik ditetapkan sebagai komandan tim, yang membawahi 100 orang pengawal, termasuk 10 anak buahnya itu. Mereka sudah lama ditetapkan sebagai pengawal level menengah, karena dalam babak ketiga, mereka dikalahkan oleh lawan-lawannya dengan mudah. Maka jadilah mereka semua masuk ke dalam tim pengawal yang dikomandoi oleh bosnya tersebut. Dalam seleksi akhir hari ini, dari 200 peserta yang berhak menyandang posisi komandan hanya 40 orang saja, sedangkan sisanya ditetapkan sebagai pengawal elit tingkat pertama. Di antara yang mendapat gelar komandan itu adalah Erik, 4 gadis karateka termasuk Anjani, 6 mantan tentara dari berbagai negara, 4 mantan kepolisian, 2 mantan security, 3 orang petinju juga dari berbagai negara, 2 petarung Ma, 4 petarung UF, dan sisanya berasal dari berbagai keahlian, seperti assassin, samurai serta ninja dan lain sebagainya. Dengan menangnya Erik dalam seleksi kali ini, maka adu otot babak keempat dinyatakan usai, dan para pemenangnya didapuk secara resmi oleh Tuan Birawa secara langsung. Suasana haru tentu saja melingkupi seluruh peserta. Dengan ini mereka telah resmi diangkat menjadi tim pengawal keluarganya, dengan jaminan gaji tinggi dan jaminan sosial lainnya. Taman Indah milik Dion. Sekitar pukul 10.15 malam. Dion tidak bisa memejamkan matanya, walaupun sedang berada di atas kasur empuk miliknya, tapi tetap tidak mampu memaksa matanya untuk terpejam. Lalu memilih untuk keluar villa saja, duduk di taman indah samping villanya tersebut, sambil menikmati gemerlap kota Golden City dari puncak bukit. Dari lokasi itu dia juga bisa melihat laut dari kejauhan, karena banyaknya kapal serta perahu yang lalu lalang di atasnya. Atasnya, Dion dengan tenang duduk bersandar pada kursi empuk bawah bangunan mirip tenda, tapi dibuat secara permanen, untuk pemilik villa menikmati pemandangan yang ada di sekitarnya. Sudah hampir setengah jam Dion duduk di situ, sambil pikirannya berselancar kemana-mana. Dion masih kepikiran dengan ucapan kakeknya kemarin, yang tiba saja menjodohkannya dengan Maya, sesuatu yang paling ditakutinya untuk saat ini. Dalam selancar pikirannya itu, Dion juga kepikiran dengan Ivory,
Yang dia tahu, seorang gadis terlepas dari posisinya sebagai seorang sekretaris, saat ini juga sedang mencintainya. Dan itu diketahuinya sudah cukup lama. Tapi Dion cuek-cuek saja. Tidak kepo, tidak gabut dan tidak galau. Itulah kondisi Dion selama ini. Namun ketika tiba-tiba dijodohkan dengan seorang gadis cantik anak dari Tiger itu, barulah Dion merasa kalang kabut. Bukan karena senang, takut atau lain sebagainya, tapi karena tidak enak dengan Ivory, gadis yang dia tahu sangat mengharap dan mencintainya sudah cukup lama. Dion tahu Ivory sedang terluka, maka Dion berniat ingin meneleponnya malam ini, untuk sekedar menyapa atau menenangkannya, tapi tidak juga dilakukan. Ketika keraguan tengah melanda hatinya itu, tiba-tiba terdengar sebuah sapaan pelan dari arah belakangnya. "Selamat malam Tuan Muda," sapa seseorang sambil menundukkan kepalanya ke arah Dion. "Oh Paman Tiger, aku kira siapa?" jawab Dion terkejut sambil kembali berkata, "Mari Paman, ayo silakan duduk," sambut Dion ramah. "Terima kasih Tuan Muda," balas Tiger ragu-ragu. "Apakah ada yang ingin Paman bicarakan denganku?" tanya Dion to the point saja. Anu Tuan Muda," jawabnya gugup, karena tidak menyangka bahwa Dion akan secepat itu bertanya. Dengan mencoba menenangkan diri, Tiger merespon pertanyaan dari Dion itu. "Maaf Tuan Muda, mengenai ucapan Tuan Besar kemarin, apakah menurut Anda tidak terkesan terburu-buru?" ucap Tiger terkesan ragu-ragu. Tentang masalah itu," respon Dion datar. Kemudian diam dalam beberapa saat, sambil berpikir jauh, apa yang harus dikatakannya pada ayah Maya itu. Namun tak lama kemudian Dion membuka suara. "Aku belum bisa memutuskan setuju atau tidak Paman. Karena itu harus melalui pertimbangan yang masak. Tidak bisa langsung seperti itu," ujarnya lancar. Diam lagi sambil memikirkan apa kata bagus yang harus diucapkan selanjutnya. Tapi kemudian Dion berkata, "Lagi pula antara kami berdua belum begitu mengenal satu sama lain. Jadi menurutku, kita iakan saja kemauan kakekku itu. Nanti aku yang akan memberi pengertian padanya secara pelan-pelan." "Maaf ya Paman Tiger, bukan aku tidak menyukai si Maya itu. Tapi untuk saat ini, aku masih ingin fokus dalam pekerjaanku dulu," kata Dion sambil melirik Tiger, dan menunggu respon darinya. Apakah marah atau kecewa atas keputusannya itu? Tapi setelah ditunggu sekian detik, respon Tiger biasa-biasa saja. Maka Dion melanjutkan berkata, "Nanti setelah sebagian pekerjaanku telah selesai, dan antar kami berdua sudah saling mengenal secara dekat, baru kita boleh membicarakan masalah perjodohan sepihak itu," ucap Dion panjang lebar tanpa ditutup-tutupi sedikit pun. "Tapi aku tidak bisa berjanji dan memastikan tentang perjodohan itu lanjut atau tidak," sambung Dion cepat. "Apakah Paman kecewa dengan pendapatku ini?" tanya Dion tidak enak hati. "Tidak sama sekali Tuan Muda. Malah Paman merasa lega kalau keputusannya seperti itu," respon Tiger sudah mulai tenang. Kemudian mencoba membahas masalah lain.
Maaf Tuan Muda kalau Paman lancang. Karena tidak sepantasnya berbicara masalah ini dengan Anda. Sambung Tiger tiba-tiba. Ada apa Paman? Tanya Dion dengan reaksi keheranan. Tidak Tuan Muda. Tidak jadi. Tolak Tiger merasa tidak enak hati dan tidak pantas. Aku tahu apa yang ingin Paman katakan itu. Tentang sekretarisku itu kan. Tebak Dion langsung mengena dan tepat sasaran. Bagaimana Tuan Muda tahu? Tiger terkejut bukan kepalang. Tentu saja aku tahu Paman. Karena waktu kakekku membahas masalah perjodohan itu, kulihat Paman juga Ivory sangat gelisah sekali. Ingin membantah tentu saja tidak punya keberanian. Jadi terpaksa mengiyakan saja waktu itu. Benarkan begitu Paman? Tembak Dion cukup mengena. Benar Tuan Muda. Apa yang Anda katakan itu 100% benar. Seperti itulah kondisi kami saat itu. Jawab Tiger terus terang. Paman tenang saja. Masalah Ivory itu mudah. Dan aku yang akan menyelesaikannya sendiri. Dion berkata dengan yakin sekali. Baiklah kalau begitu Tuan Muda. Paman rasa masalah ini sudah selesai. Dan Paman akan bisa tidur dengan nyenyak. Kalau begitu Paman undur diri. Ucap Tiger benar-benar tidak enak hati sekaligus lega. Seharusnya dia tidak ikut campur dalam masalah orang lain. Dan dia telah menyesalinya begitu dalam. Tujuannya menemui Dion adalah untuk membicarakan masalah perjodohan itu. Karena bagaimanapun, itu menyangkut masalah hati dan kemauan orang yang bersangkutan. Dan tidak bisa dipaksa oleh siapapun. Tapi tidak disangka, Dion akan merespon dan mengambil keputusan secepat itu. Tentu saja Tiger merasa sangat senang karena beban pikirannya sedikit berkurang. Masalah ini pun telah dibicarakannya dengan Maya. Dan dia cukup mengerti kesulitan yang tengah dihadapi oleh ayahnya itu. Jadi Maya dengan lapang dada menerima pendapat dan saran dari ayahnya. Jika memang berjodoh walau bukan dalam kondisi pertama, dia akan tetap menerima Dion apa adanya. Karena cinta menurutnya tidak memandang status pertama atau kedua. Asal bisa bersama dan bahagia, maka akan diarunginya dengan tabah dan bijaksana. Itulah hakikat cinta menurut Maya. Bersambung ke episode 129. Sangat berharap